Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulia. Oke anak-anak, sebelum mempelajarinya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan bahas soalnya di sini. Oke, ini soal selanjutnya. Nanti anak-anak akan disajikan gambar sistem reproduksi manusia. Peserta didik dapat menentukan organ reproduksi pria atau wanita berserta fungsinya. Jadi di sini kita contohkan untuk organ reproduksi wanita. Jadi ini adalah organnya. Oke, kita akan bahas bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama, bagian ini disebut dengan ovarium. Ovarium ini fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Jadi namanya indung telur nih, tempat dihasilkannya sel telur atau kita sebut juga dengan ovarium. Selanjutnya yang nomor 2, yang bagian salurannya ini kita sebut dengan tuba falopi atau oviduk. Ini adalah tempat fertilisasi atau tempat bertemunya ovum dan sperma nantinya. Selanjutnya yang ketiga, yang di sini ini adalah uterus atau rahim kalau kita nyebutkannya. Di sini adalah tempat berkembangnya janin. Jadi kalau kita bahas seperti ini prosesnya. Jadi sel telur itu dihasilkan di bagian ovarium. Setelah dihasilkan dan matang, sel telur itu akan bergerak menuju tuba falopi ini. Di sini dia menunggu kedatangan sel sperma. Apabila dibuahi, dia itu akan bergerak menuju rahim untuk tempat perkembangannya. Setelah nanti masa di rahimnya ini atau masa perkembangan janinnya itu selesai, dia akan dikeluarkan melalui bagian sini, yaitu bagian yang menyempit ini bagian serviks atau leher rahim, lalu akan keluar di bagian sini, ini bagian vaginanya, seperti itu. Oke, kita bahas selanjutnya. Disajikan beberapa pernyataan gangguan atau penyakit reproduksi pada pria atau wanita. Peserta didik dapat menentukan penyebab gangguan atau penyakit reproduksi tersebut. Jadi di sini Ibu berikan beberapa jenis penyakit, misalnya ada HIV, sifilis, kanker serviks, dan herpes simplex. Jadi ini penyakitnya disebut dengan AIDS, disebabkan oleh virus HIV yang akan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sistem kekebalan tubuhnya itu menjadi rendah. Selanjutnya kita bahas yang kedua, ada penyakit sifilis namanya. Ini disebabkan oleh Treponema pallidum, biasanya menyerang di daerah sekitar kelamin. Gejala awalnya itu berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Jadi ada bakteri yang menyerang, nanti menimbulkan borok seperti itu. Yang ketiga ada kanker serviks. Jadi tadi pada bagian alat reproduksi wanita ini ada serviksnya kan. Jadi disinilah yang terjadinya penyakit. Serviks itu artinya leher, bagian yang nyempit gitu dari pada organ reproduksi wanitanya. Jadi kanker serviks ini disebabkan oleh human papilloma virus yang terjadi pada bagian serviks dari rahim wanita. Dan yang keempat ada penyakit herpes simplex, ini terjadinya bagian lepuh di bagian alat kelamin, seperti itu. Selanjutnya akan disajikan gambar proses pembuahan ganda pada tanaman golongan Angiospermae. Peserta didik dapat menghubungkan bagian-bagian dan perannya nih nanti dalam proses pembentukan zigot dan endosperma. Oke, kalau kita lihat di sini anak-anak masih ingat nggak ada proses penyerbukan itu apa artinya? Penyerbukan yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik. Benang sari ini yang merah-merah yang kecil-kecil ini. Kalau kepala putik ini yang ini, yang di tengah ini ya. Jadi benang sari alat kelamin jantan, kepala putik alat kelamin betina. Kalau terjadi penyerbukan, yang benang sari itu akan jatuh kepala putik, nanti dia akan masuk. Kalau diperbesar seperti ini. Ini benang sari itu panjang dia seperti benang, makanya disebut orang benang kan. Jadi masuk ke dalam kepala putik, nanti dia akan menuju ke inti dari putik tersebut. Di sini. Kalau kita perlu jelas lagi, bentuknya seperti ini. Sebagiannya ini. Jadi tadi ini adalah buluh dari serbuk sari atau benang sari tersebut. Di dalam benang sari ini terdapat 3 buah inti. Ada inti yang D ini, yang C, dan yang B. Kita akan bahas bagiannya itu satu persatu. Yang A itu adalah buluh atau benang sari tersebut. Yang B
C dan D, itu yang D-nya itu adalah inti vegetatif. Jadi inti vegetatif ini dibilang juga sebagai pembuka jalan. Jadi dia yang membukakan, dia yang paling depan sekali. Tetapi nanti dia tidak berguna untuk pembuahan, dia hanya membukakan jalan. Kemudian inti yang C yang di belakang inti vegetatif itu adalah inti generatif 1. Dan yang B itu adalah inti generatif 2. Kemudian kita masuk selanjutnya di dalam bagian dari putiknya tersebut. Di sini ada bagian yang besar. Ini kita sebut dengan yang warna kuning itu ovum atau sel telur. Di bawah ovum yang 2 ini disebut dengan dayang-dayangnya yang menemani si ovum, atau nanti disebut nama lainnya adalah sinergit. Kemudian yang ketiga di atas ini ada 3 buah, ini disebut dengan antipoda. Dan yang keempat yang di tengah ini disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Ya. Jadi, kalau pada tanaman angiospermae atau yang berbiji tertutup, mereka itu terjadi pembuahan 2 kali. Maksudnya itu bagaimana? Nanti seperti ini. Pembuahan ganda mereka itu apa? Yang pertama, pembuahan yang pertama yaitu inti generatif 1 ini dia akan membuahi ovum. Hasil dari pembuahannya tersebut menghasilkan zigot atau calon biji nantinya. Ya, calon anak bagi mereka. Sedangkan pembuahan yang kedua, si inti generatif 2 ini lagi, dia akan membuahi si ini, inti kandung lembaga sekunder, akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Jadi dia menghasilkan cadangan makanan nanti untuk perkembangan dari si biji tersebut. Sedangkan kalau inti vegetatif dia nggak membuahi siapa-siapa karena dia itu hanya berperan sebagai penunjuk jalan saja. Jadi seperti itu ya. Yang C ini, yang inti yang nomor 2 membuahi ovum, sedangkan inti yang nomor 3 di sini, yang B ini dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder. Oke, selanjutnya disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan teknik pemulihan tanaman yang paling tepat pada tanaman budidaya. Oke, kita ingat lagi materi kita tentang bioteknologi yang modern. Ini ada beberapa dan yang juga konvensional juga. Ada nanti yang transgenik atau edit genom, ini edit gennya. Kita edit ada tanaman transgenik atau buah transgenik, yaitu mengubah sifat organisme atau makhluk hidup sehingga memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Misalnya ada pernah kita bahas ada buah grapple yang misalnya digabungkan buah grape atau anggur dengan apel, seperti itu ya. Atau juga ada hewan transgenik yang nanti sapinya itu dimasukkan hormon-hormon tertentu atau gen-gen tertentu agar sapinya bisa menghasilkan susu dalam jumlah yang tinggi. Kemudian kita bahas yang kedua, ada yang namanya kultur jaringan. Kultur jaringan ini dia itu adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, batang, akar, kemudian ditumbuhkan pada suatu media tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Maksudnya ini bagaimana? Jadi biasanya kalau kita menanam tanaman itu kan dari biji, baru nanti bisa jadi satu tanaman. Kalau kultur jaringan ini berbeda. Mereka nanti bisa menanam tanaman itu cuma dari bagian kecil aja dari daun. Bisa nanti ditumbuhkan jadi satu tumbuhan utuh. Atau batang itu dipotong paling kecil nanti ditumbuhkan jadi satu tanaman lengkap. Tetapi hal ini dapat terjadi hanya di laboratorium dalam kondisi yang steril dan dalam jumlah gizi bagi tumbuhan itu yang cukup. Nanti tumbuhannya bisa menjadi satu makhluk hidup yang utuh. Ini contohnya banyak dilakukan pada tanaman-tanaman yang sudah mulai punah, yang nanti untuk bisa kita menghasilkan tanaman tersebut dalam waktu yang cepat dan dalam jumlah yang banyak, makanya digunakan teknik kultur jaringan ini. Misalnya ada anggrek hitam, itu spesies anggrek yang tumbuh di daerah Indonesia nih. Saat ini habitat aslinya itu mengalami penurunan jumlah yang besar nih. Nah, caranya kita agar anggreknya ini nggak berkurang, agar dihasilkan banyak anggrek, nanti kita ambil bagian kecil dari anggrek ini, kita kultur di
laboratorium sehingga bisa menghasilkan anggreknya dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada yang fermentasi, ya ini anak-anak tahu, yaitu proses pengawatan makanan alami dengan menggunakan mikroorganisme termasuk jamur dan bakteri. Contoh-contohnya ada tempe, kecap, dan lain-lain. Oke, selanjutnya disajikan ilustrasi atau gambar beberapa benda yang digosok benda tertentu. Anak-anak bisa menentukan pasangan benda yang tepat dan proses pembuatannya. Soalnya seperti ini. Jadi ibu punya batang kaca. Batang kacanya itu digosok dengan kain sutra. Proses pembuatan listrik yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah yang mana nih? Apakah elektron batang kaca berpindah ke sutra atau proton dari mana ke mana berpindahnya? Oke, ini ibu ajarkan cara cepat atau gampangnya seperti ini. Kita tinggal ngapal seperti KRL Sumatera di pesisir garis Bali. Nah, ini kepanjangannya apa? Jadi K-nya untuk kaca, kemudian R-nya untuk rambut, L-nya untuk wall, S-nya untuk sutra, Sumateranya untuk sutra ya. Kemudian di pesisir untuk sisir, garis untuk penggaris, Bali untuk balon. Nah, jadi dari ini dari atas ke bawah, dia itu akan lebih mudah perpindahan elektron. Jadi, elektron itu anak-anak masih ingat yang lambangnya negatif. Ya, elektron itu yang mudah berpindah. Kalau proton dia tidak bisa berpindah karena dia letaknya biasanya di dalam. Kalau elektron itu berada di kulit luar. Ya, jadi yang berpindah itu elektron. Jadi, kalau kita ingat benda yang positif adalah benda yang kekurangan elektron. Benda yang negatif, benda yang kelebihan elektron. Jadi kalau misalnya dari atas, dari kaca ini dia memberikan sampai ke bawah ini, kalau misalnya kayak gini caranya, dari kaca ke rambut berarti kaca yang memindahkan elektronnya ke rambut. Kalau dia diberikan elektronnya ke sini, berarti elektron di kaca kurang kan? Berarti dia lebih positif jadinya. Sedangkan nanti bagian yang paling bawah yang diberikan, terserah nanti yang mana, dia akan lebih negatif seperti itu. Pokoknya nanti bagian-bagian yang diberikannya ini nanti akan lebih negatif karena dia menerima elektron. Oke, untuk soal yang ini antara kaca dan sutra, ini kaca di atas kan, sutra di bawah, berarti yang memberikan si kaca ke si sutra. Atau anggap aja lah kayak gini. Ini dari atas ke bawah ini dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, contohnya aja ya. Jadi kalau seperti ini susunannya berarti lebih kaya kaca kan daripada sutra. Berarti yang memberikan itu nanti kaca. Berarti yang lebih kaya kan dia positif nih, yang lebih miskin dia negatif. Yang diberikannya elektronnya ya, yang dipindahkannya. Jadi kalau kita lihat di sini yang A elektron batang kaca pindah ke sutra. Benar kan dari kaca pindah ke sutra? Kalau B proton dari batang kaca pindah ke kain sutra. Yang berpindah itu elektron bukan proton, ini salah. Kalau yang C elektron dari kain sutra pindah ke batang kaca. Dari sutra ke kaca harusnya dari yang kayak yang ngasih yang miskin kan? Kebalik, berarti C salah. Kalau yang D proton dari kain sutra pindah ke batang kaca, ini proton lagi berarti salah. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya disajikan beberapa gambar hambatan, rangkaian seri atau paralel atau gabungan nih. Jadi anak-anak mengukur nanti atau menghitung berapa hambatan penggantinya. Ini anak-anak masih ingat ini rangkaian seri atau paralel atau gabungan. Kalau yang lurus seperti ini ya, nggak ada cabangnya, ini adalah rangkaian seri. Nah, yang ini ada 4. Ini lambangnya masih ingat nih bacanya ohm. Jadi ada yang 4 ohm, 5 ohm, 11 ohm. Itu adalah hambatannya. Oke. Kemudian cara mencari hambatan yang totalnya itu pada rangkaian seri itu sangat-sangat mudah. Kalau kita mencarinya itu tinggal kita tambahkan. Nih, R ini adalah lambang untuk hambatan. Jadi R1 kita tambahkan dengan R2, kita tambahkan dengan R3. Jadi ini jawabannya 4 ohm, 5 ohm tambah 11 ohm. Kalau kita tambahkan jawabannya 20 ohm. Kalau rangkaian seri itu sangat gampang. Tapi kalau udah dicampur nanti udah bingung lagi ya. Oke, selanjutnya disajikan data
Atau ilustrasi besarnya daya dan beda potensial sebuah alat listrik nih. Peserta didik dapat menghitung daya alat listrik tersebut jika dipasang pada beda potensial yang berbeda. Ini contoh soalnya, jadi sebuah TV memiliki daya 30 watt dan tegangan 90 volt. Kemudian apabila TV itu bekerja dengan tegangan 120 volt, maka besarnya daya TV adalah. Jadi ini rumusnya seperti ini. P sama dengan V kali I. P ini adalah daya, V ini adalah tegangan, dan I adalah watt arus. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari di sini yang ditanyanya itu nanti dayanya kan, I-nya tidak diketahui, jadi I-nya bisa kita hilangkan dulu. Kalau I berarti sama dengan P per V. Nah, jadi kalau rumusnya, kalau mau kita buat perbandingan antara TV yang pertama ini sama apabila tegangannya kita naikkan, ini kita buat perbandingan P1 per V1 sama dengan P2 per V2. Jadi di sini kita masukin deh. Daya yang pertama yaitu 30 watt, sedangkan tegangan yang pertama yaitu 90 volt. Sedangkan daya yang kedua, ini yang ditanya. Tegangan yang kedua yaitu 120 volt. Jadi ini masih P2 ya, kita tulis. Selanjutnya, P2-nya sama dengan, ini kita kali silang yang di bawah dikali dengan yang di atas 30 watt kali 120 volt per, nanti ininya 90 voltnya di bawah. Ya, ini tinggal anak-anak aja nyari ini. Ini satuan voltnya ini bisa sama-sama dicoret. Tinggal kita kalikan dibagikan atau sama-sama dicoret nolnya juga bisa nanti yang di atas sama yang di bawah ya. Hasilnya itu 360 watt per 90. Hasilnya yaitu 40 watt. Jadi kalau tadi dia tegangannya 90 volt, dia itu dayanya 30 watt. Kalau dia dinaikkan jadi 120 volt, dayanya itu jadi 40 watt. Oke, disajikan dua gambar cara pembuatan magnet. Peserta didik dapat menentukan kutub yang terbentuk pada magnet buatan tersebut. Jadi misalnya ini masih ingat cara membuat magnetnya dengan cara apa? Dengan cara digosok. Jadi ini digosok, gosok. Ya, untuk cara yang digosok ini, kutub dari magnetnya tersebut, nanti kan yang mau kita jadikan magnet yang ini. Yang logam A, B ini. Yang magnetnya yang ini. Nah, karena ada kutubnya nih kan, ada U dan S, ya, utara dan selatan. Kutub dari logam yang terbentuk itu nanti adalah yang pertama kali mengenai. Kalau U pertama kali mengenai A, ini akan jadi bagian U. Ya, kalau yang ini sebaliknya, dia akan menjadi bagian S. Jadi seperti ini. Kalau yang menggosok kutub A akan jadi kutub utara, sedangkan kutub B akan jadi kutub selatan. Nah, kalau cara pembuatan magnetnya seperti ini. Nah, ini dengan cara induksi namanya, didekatkan. Jadi ini magnetnya selatan utaranya di sini. Didekatkan suatu batang logam X dan Y. Kalau mereka didekatkan, yang X ini jadi kutub apa? Jadi kalau ingat nggak, kalau magnet itu dia didekatkan itu kan kutub yang berlawanan jenis kan? Makanya nanti kutub X ini akan berlawanan jenis dengan kutub U. Dia akan jadi kutub selatan. Sedangkan Y ini akan jadi kutub utara, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini. Diberikan beberapa gambar dalam kehidupan kita tentang benda yang memiliki prinsip induksi elektromagnetik nih. Anak-anak dapat menentukan yang mananya. Jadi ini alat-alat yang menggunakan elektromagnetik. Itu ada generator AC, kemudian ada dinamo sepeda yang bagian sininya, kemudian ada trafo step up atau juga ada trafo step down nanti. Kemudian ada mikrofon, ada telepon, dan ada bel listrik nanti. Jadi alat-alat ini menggunakan prinsip elektromagnetik. Bahas ini yang namanya ada atom, ada unsur, ada senyawa. Berdasarkan jenis-jenis atom pembentuknya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya molekul unsur dan ada yang namanya molekul senyawa. Kalau unsur, dia itu gabungan dari atom-atom yang sejenis. Kalau senyawa, itu atom-atom yang berbeda jenis. Jadi kalau misalnya kita lihat yang atom itu yang mana sih sebenarnya? Atom itu satu bulatan ini.
Satu buletin ini satu atom, ini satu atom, makanya dibilang 2 atom oksigen. Yang ini juga satu atom hidrogen, satu atom hidrogen, jadi 2 atom hidrogen. Yang unsur itu gimana molekul unsur? Kalau molekul unsur kalau kita gabungkan tapi yang sejenis sama-sama O saja, itu namanya satu molekul oksigen atau satu molekul hidrogen. Ya, kalau yang senyawa itu baru nanti dia yang berbeda, kita gabungkan yang H dengan O atau yang lain, pokoknya berbeda dia, itu disebut molekul senyawa. Kita akan bahas nanti disajikan gambar percobaan mengukur tekanan darah, ada keadaan sistol dan diastol. Anak-anak itu dapat mengurutkan tahapan aliran darah berdasarkan keadaan tersebut. Jadi kita bahas dulu deh proses dari pengukuran darah tersebut. Jadi kalau kita mengukur tekanan darah, nanti akan didapatkan hasil maksanya orang tuh bilang biasanya 120 per 80 atau 140 per 90. Sebenarnya angka itu angka apa? Jadi terdapat 2 angka yang tertera pada alat pengukur tekanan darah nih. Angka yang di atas atau yang pertama ini adalah tekanan sistol. Kalau yang kedua itu tekanan diastol. Angka sistol itu apa? Merupakan hasil dari kegiatan jantung saat mendorong atau berkontraksi, dia menekan dia dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi itu angka sistol. Kalau angka diastol, dia menandakan keadaan jantung saat beristirahat atau relaksasi, di mana jantung akan menerima seluruh darah dari paru-paru yang berisi oksigen. Darah inilah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ketika tekanan sistol terjadi. Oke, kita akan bahas urutan peredaran darahnya. Jadi anak-anak masih ingat nggak sih bagian-bagian jantung? Jantung itu kalau secara sederhananya bentuknya seperti ini, dia ada 4 bagian. Jadi ini terbagi ya, sebenarnya ada yang besar di bawah ini sama yang ada di atas ini. Kalau yang di bawah ini, dan cara melihatnya seperti ini, dia kebalikan dari kita. Atau anggap aja kita sedang melihat gambar jantung kita sendiri, berarti kebalikan kan? Jadi kalau yang kanan bagi kita, dia kiri. Jadi bagian yang di bawah itu adalah bilik. Jadi sama juga kayak bilik di rumah, itu kan bilik itu sama dengan kamar. Jadi letaknya di bawah-bawah atau di dalam-dalam gitu kan. Jadi bilik itu yang di bawah ini. Jadi ini bilik kiri dan ini bilik kanan. Nah, sedangkan serambi itu sama kayak pembukaan depan rumah kan. Jadi letaknya di atas nih. Ini serambi kiri, ini serambi kanan. Oke. Darah itu bagaimana perjalanannya? Seperti ini. Darah itu dia itu bagian bilik kiri berkontraksi atau dia itu menekan darah yang ada di dalam itu dikeluarkan dia menuju seluruh tubuh. Ini kapiler seluruh tubuh kita, organ-organnya. Nah, dari seluruh tubuh nanti dia bertukar. Ini yang warna merah ini maksudnya darahnya kaya akan oksigen. Kemudian ketika dari seluruh tubuh oksigennya dilepaskan, darahnya akan bertukar, akan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh. Karbon dioksidanya ini nanti dibawa masuk ke serambi kanan. Dia kalau masuk lewat depan ya, lewat serambi dulu. Nah, ketika sampai di serambi dia turun ke bilik. Dari bilik dia menuju ke paru-paru. Kenapa harus ke paru-paru? Dia mau nukarin nih yang namanya karbon dioksida yang ada di dalam itu ditukar ke paru-paru. Kan kita bernafas ngirup oksigen. Jadi karbon dioksida yang di sini dilepaskan. Nah, oksigen yang udah kita hirup bertukarlah mereka. Jadinya ini yang warnanya biru bertukar lagi jadi merah. Yang dari paru-paru akan masuk kembali ke jantung melalui bagian serambi kiri. Dari serambi kiri, darah akan berjalan ke bilik kiri. Dari bilik kiri inilah baru nanti dikontraksikan lagi, dipompa lagi menuju seluruh tubuh. Jadi seperti itu perjalanannya terus ya. Jadi bagian yang berkontraksi itu adalah bagian bilik. Kalau bilik kiri berkontraksinya itu menekan darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan dia berkontraksi menekan darah menuju ke paru-paru.
Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai kalor. Jadi ini ada grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah kalor yang diperlukan dengan suhu dari 300 gram logam. Tentukan besar kalor jenis logam tersebut. Jadi ini grafik, cara membaca grafiknya bagaimana? Ini ada T derajat Celcius. T ini apa? T itu singkatan dari temperatur atau suhu. Jadi yang arah ke atas ini adalah suhunya. Kalau yang ke samping ini kilojoule. Ki ini adalah lambang dari kalor, kilo ini kilojoule nantinya. Oke, cara membacanya bagaimana? Jadi di sini suhunya awalnya 30. Kemudian sampai nih bagian sini suhunya menjadi 50. Selanjutnya, Q-nya atau kalornya kita dapatkan 25,2 kilojoule. Ya. Selanjutnya, cara mencarinya itu bagaimana? Rumus kalor itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Pembahasannya itu Q itu adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Kalor jenis ini maksudnya apa? Kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhu suatu benda itu akan berbeda-beda satu sama lain. Misalnya antara logam, emas dengan perak itu akan berbeda. Jadi itu yang disebut nanti kalor jenis besarnya akan berbeda-beda. Selanjutnya perubahan suhu ini kita akan kurangi suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Untuk massa itu kalau satuannya joule, ini yang massanya dalam gram, kita ubah menjadi kilogram. Selanjutnya, untuk bagian sini kalornya itu kan 25,2, tapi dia kilojoule. Kilo ini artinya kali 1000. Jadi kita kalikan dulu dengan 1000, dapatnya itu 25.200 joule. Oke, kita tinggal masukkan saja yang sudah ada. Q-nya sudah ada kan? 25.200 joule sama dengan nih massanya yang 300 gram kita bagi 1000 jadinya 0,3 kilogram dikali C. Nah, C-nya belum tahu, ini yang ditanya soal, dan dikali delta T. Jadi delta T 50 dikurang 30 dapatnya 20. Tinggal kita kalikan nih, 25.200 joule sama dengan 6. Nih 0,3 kali 20 ya dapatnya 6 dikali C. Berarti C-nya ini tinggal kita bagi 25.200 joule per 6, hasilnya 4.200. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke soal genetika. Jadi di sini disilangkan kacang kapri berbiji bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, dengan kacang kapri berbiji keriput hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Di sini kita dapat mengetahui nih dari soal siapa yang lebih dominan, yang hurufnya besar nih. Berarti ini menandakan bulat, ini yang dominan. Selanjutnya yang K-nya yang besar, yang ini kan yang kuning. Jadi dia yang dominan itu yang bulat dan yang kuning. Sedangkan yang keriput dan hijau itu dia resesif atau yang lebih lemah dibandingkan yang dominan. Jadi ini karena dia kecil-kecil kodenya. Kemudian berapakah perbandingan fenotip keturunan kedua katanya? Bukan keturunan pertama nih, yang kedua. Kita silangkan dulu. Masih ingat caranya? Kita buat dulu parental atau induk. Jadi induknya tadi ini, kacang bulat kuning dengan kacang keriput hijau. Ini genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Selanjutnya kita ambil yang namanya gamet. Gamet ini apa? Ini adalah nanti sel kelamin yang akan nanti bertemu antara makhluk hidup ini. Kalau seperti ini, dia kalau sama, dua-duanya sama-sama besar, kita ambil salah satunya. B-nya sama-sama besar kan, ambil satu B, K-nya sama-sama besar, ambil satu K. Sama juga yang kayak itu. Kalau B-nya sama-sama kecil, ambil satu B kecil, K-nya sama-sama kecil, ambil satu K kecil. Tapi kalau nanti berbeda, itu baru nanti kita ngambilnya banyak. Seperti itu. Dibikin nanti komposisi ketika kita membuat gametnya ini. Anak-anak, nanti untuk soal yang ini, anak-anak bisa lihat lagi di video-video Ibu sebelumnya. Nanti Ibu akan kasihkan linknya. Oke, selanjutnya ini akan disilangkan. Kita gabungkan B besar dengan B kecil ini, K besar dengan K kecil ini. Ini anaknya.
Nah, ini genotipnya apa? Karena ada saja satu B besar, dia udah bulat. Ya, dan kemudian ada saja satu K besar, dia udah kuning. Karena mereka bulat dan kuning ini dia dominan. Seperti itu. Keriput tuh maksudnya kayak gini ya. Dia itu kisut, kayak ini kecil bijinya. Jadi ini adalah bulat kuning. 100% karena semua keturunannya itu bulat kuning semuanya. Oke, kemudian disilangkan F1 sesamanya. Nah, keturunan pertama tadi disilangkan sesamanya. Jadi kan tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini disilangkan. Nah, ini cara ngambil gametnya itu kata ibu. Nah, ini gametnya. Ini gamet yang anggap ini yang jantannya, anggap ini yang betina. Boleh terserah sih kita taruh ya. Jadi ini cara ngambil gametnya kalau dia nggak sama besar kayak yang tadi, ambil B besarnya 1, K besar 1, terus B besar, K kecil. Kemudian B kecil, K besar, B kecil, K kecil, seperti itu. Ya. Kemudian baru ini yang ini bagiannya ini juga sama seperti ini. Ya. Baru ini yang kita silangkan. Misalnya ini B besar, B besar, K besar, K besar. Tinggal kita taruh nanti di dalam tabelnya. Ini kan B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian yang ditanya soalnya tadi, ini kita cari dulu deh perbandingan filial kedua, keturunan kedua atau cucunya. Bulat kuning nih yang warna bulat dan kuning dia, yang B-nya ada saja satu B-nya besar dan ada saja satu K-nya besar, itu ada 9. Kemudian yang bulat hijau itu B-nya besar, ada yang besar tapi K-nya kecil kedua-duanya. Kalau yang keriput kuning itu B-nya kecil kedua-duanya, K-nya ada salah satunya yang besar. Ya, ada 3 juga, sedangkan kalau kecil semuanya itu ada 1 keriput hijau. Untuk hasil dari persilangan tadi, pada keturunan F2 didapatkan 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Untuk persentasenya seperti ini. Jadi untuk persentase bulat kuning 9/16. 16 datangnya dari mana? Kita jumlahin semuanya. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu per jumlah total semuanya dikali 100%. Kita dapatkan 56,25. Kemudian untuk yang kedua yaitu persentase bulat hijau 3/16 dikali 100% yaitu 18,7. Nah, persentase keriput kuning yaitu 3/16 sama ya dengan yang di atas 18,75 juga, dan persentase keriput hijau 1/16 kali 100% yaitu 6,25%. Oke, untuk contoh soalnya, untuk rangkaian listrik yang digabung seri atau paralel, nanti anak-anak untuk menghitung kuat arusnya, caranya seperti ini. Jadi ini adalah, masih ingat kalau yang ada cabangnya seperti ini adalah rangkaian paralel. Kalau yang lurus dari sumber arusnya seperti ini adalah rangkaian seri. Jadi karena ini rangkaiannya campuran, kita selesaikan terlebih dahulu yang rangkaian paralelnya dulu. Untuk rangkaian paralel ada 2 hambatan, ada 6 ohm dan ada 6 ohm juga nih. Ini tinggal kita tambahkan saja sebagai hambatan yang pertama, kemudian yang di bawahnya hambatan yang kedua. Selanjutnya untuk yang di sini kita buat rumus untuk hambatan paralel itu dia seperti ini. 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2, atau kalau nanti ada R3 dan seterusnya. Ya, jadi per dia rumusnya. Kita tinggal masukkan angkanya. 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/6. Sama dengan ini 1/Rp sama dengan ini 2/6 ya. Nah, RP-nya bagaimana? Kita balik. Nah, kita balik. Ini RP per 1, satunya berarti habis kan? Sama dengan 6/2. RP-nya sama dengan 3. Jadi kita udah dapat ini, udah digabungkan. Jadi kalau udah lurus, dia jadinya ini 3. Ya. Selanjutnya, kita selesaikan yang seri. Yang seri ini kita anggap hambatan yang ketiga, selanjutnya hambatan yang keempat, dan yang ini tadi karena udah lurus dia udah satu sama, ini hambatan yang kelima. Kita tinggal jumlahkan lagi. Untuk hambatan seri itu rumusnya ditambahkan biasa seperti ini. Kalau paralel dia dibuat per seperti ini. Jadi kita tambahkan rangka.
untuk hambatan yang ketiga, hambatan keempat, dan hambatan kelimanya. Jadi di sini 4 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya 10 ohm. Oke, untuk rumus mencari I atau arus adalah V sama dengan I per R. Jadi tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Tetapi untuk nanti arusnya saja berarti tegangan atau V per hambatan. Kita tinggal masukkan rumusnya. Ini V-nya ada 20 volt. Kemudian hambatannya 10 ohm ya. Jadi I-nya kita dapat 2 ampere. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.